Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bagaimana nggak jadi ulama? Dari bayi bergaulnya sama Rasulullah. Dari kecil beliau tinggal diasuh oleh Nabi Muhammad SAW di rumahnya Rasulullah. Dari kecil. Kemudian sampai beliau menikah dengan putrinya Rasul SAW. Rumahnya itu sebelahan dengan Rasulullah. Rasulullah kalau mau sholat itu neriakin, memanggil mereka. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling lama hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Islam. Sejak Islam paling lama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib seumur hidupnya nggak pernah sujud kepada berhala, nggak pernah nyembah berhala. Bahkan waktu ibunya hamil, waktu ibundanya hamil, itu ibunya nggak bisa nunduk kepada berhala. Kenapa? Ya karena hamil ketahan, ada janin nggak bisa nunduk kepada berhala. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang lahirnya di dalam Ka'bah. Waktu itu ibunya masuk ke Ka'bah, pas sudah hamil besar, tahu-tahu pecah ketuban, lahir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam Ka'bah beliau lahir. Beliau sepupunya Rasulullah dan juga adalah saudaranya Rasulullah. Ketika Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, masing-masing dapat, tinggal Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bilang, ya Rasulullah saya nggak ada. Bilang, khalas anta adalah akhi, saudaraku. Kemudian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi bilang, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, dan diberikan hafalan yang kuat, keilmuan yang kuat. Wa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau selalu membutuhkan, memerlukan keberadaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di sampingnya. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab apalagi sangat membutuhkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai beliau bilang, na'udzubillah min mu'dilat laisa fiha Abul Hasan. Aku berlindung kepada Allah dari problem, dari kesulitan yang mana dalam kesulitan itu nggak ada Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan. Kemudian juga banyak hal beliau bertanya dan minta pendapat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam banyak hal. Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai setelah beliau akan wafat, beliau itu menunjuk ada beberapa orang, ada sekian orang, dan menyerahkan kepada syuranya beliau untuk memilih dari orang-orang ini sebagai pengganti dan khalifahnya beliau. Beliau nggak menunjuk individu tertentu. Amma Sayyidina Abu Bakar waktu wafat, dan beliau tahu keadaan ini, beliau meminta yang menjadi penggantinya adalah Umar bin Khattab, istikhlaf. Tapi waktu Sayyidina Umar wafat, meninggal dunia, beliau menunjuk beberapa orang. Dan orang-orang tersebut, kenapa mereka yang saya tunjuk? Sebab mereka adalah orang-orang yang waktu Rasulullah wafat, Rasul ridho kepada mereka semuanya ini. Nggak pernah nyusahin, nggak pernah bikin kesal Rasulullah. Jadi kalau kalian mau memilih pengganti saya, dari mereka ini ditunjuk. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus Sayyidina Umar bilang kepada anaknya, seandainya yang dipilih itu yang botak, maka ini umat akan berjaya. Siapa yang botak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mencukur habis rambutnya. Lalu mencukur habis rambutnya. Bilang, saya mencukur habis rambut saya sejak kapan? Sejak Rasulullah bilang, tahta kulli sya'ratin janabah. Itu di bawah setiap helai rambut itu juga junub. Artinya saat orang berhadas besar itu air harus masuk ke situ. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mencukur habis kepalanya. Wah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu waktu itu para Sayyidina Abdurrahman bin Auf bilang, ya Ali, saya yakin ya, kalau kamu yang dipilih, kalau kita memilih kamu untuk memimpin menjadi khalifah, kamu pasti akan berbuat adil, akan memajukan rakyat. Tetapi kalau yang dipilih Utsman, maka saya yakin kamu akan taat, patuh, dan gak bakal bikin tindakan-tindakan yang memecah belah umat. Nah, begitu maka Sayyidina Utsman bin Affan dipilih dan didampingi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan waktu terjadi fitnah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pasang badan buat Sayyidina Utsman, memerintahkan anak-anaknya berjaga melindungi Sayyidina Utsman. Hingga kecolongan menerobos penjagaan itu dari belakang, seseorang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah diberikan ilmu yang luas yang beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ilmu laduni juga? Semuanya. Dia dapat ilmu yang kasbi dan ilmu laduni.
Ilmu yang kasbi pendampingannya terhadap Rasulullah dan berkat pengamalannya kepada ilmu, Allah Ta'ala anugerahkan beliau ilmu ladunni. Itu katanya, dan ini adalah bagi setiap orang. Man alima, man amila bima alim, awrathahullahul ilm, awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, diamalkan, maka Allah wariskan untuk orang tersebut ilmu yang belum dia ketahui. Allamnahu ladunna ilmu ladunni, diajarkan. Tapi kuncinya adalah amalkan ilmu yang kita ketahui, ntar kita bakal diajarkan ilmu oleh Allah yang belum kita ketahui. Dalilnya fil Quran, wattaqullah wa yu'allimukum Allah. Wattaqullah yu'allimukum Allah. Takwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kalian ilmu. Bagaimana kita bisa takwa kalau nggak pakai ilmu? Takwa mesti pakai ilmu. Tapi ilmu terus takwa, pengamalan ilmu, udah gitu dapat ilmu lagi. Ilmu berbeda dari jenis yang pertama. Yang pertama kasbi, yang kedua wahbi, anugerah dari Allah Ta'ala. Allah ja'alna minal ulama'il amilin, insyaAllah. Ja'alna min ahlil khasyah. Yaktub lana al-khairat, masarat, alimna manfa'una. Ja'al al-ilm fina, wa dhaka, wa najabah, wa fi awladina, wa ahlina, tullabina, wa ashabina, wa fil muslimin ajma'in. Ala hadhihi niyya, wa ila hadratin nabi al-Fatihah.